Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan makalah saya tentang tohara dan implementasinya dalam ibadah sehari-hari. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sampai pada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hamizah Faira, NIM 201103109, asal dari pesisir selatan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita kali ini tentang tahara dan implementasinya dalam ibadah sehari-hari. Secara etimologi, tahara berarti bersih, suci, dan terbebas dari kotoran. Sedangkan terminologis adalah membersihkan diri dari hadas atau menghilangkan najis dan kotoran. Macam-macam air, yang pertama yaitu air mutlak, yaitu air yang sah untuk menyucikan benda yang terkena najis dan boleh diminum, seperti air hujan, air sumur, air laut, dan lain sebagainya. Sedangkan air yang tidak boleh menyucikan dalam berwudu atau mandi wajib yaitu air teh, air kelapa, dan lain sebagainya. Yang kedua, air makruh dipakai, yaitu air yang suci lagi menyucikan, tapi makruh memakainya, seperti air yang panas, air yang sangat sejuk, dan air yang dijemur di kaleng sebab dikhawatirkan penyakit kulit. Yang ketiga, air musta'mal atau air suci tapi tidak menyucikan, seperti air yang sedikit sudah dipakai untuk berwudu atau bekas dipakai mencuci kotoran atau najis. Dalam hal ini ada 3 macam bagian, yaitu yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur suatu benda yang suci seperti air kopi, air teh, dan sebagainya. Yang kedua, air yang sedikit yang kurang dari 2 kullah sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Air 2 kullah adalah ukuran isi pada suatu tempat yang bersegi 4, yang panjangnya 1/4 hasta, lebarnya 1/4 hasta, dan dalamnya 1/4 hasta. Yang ketiga, air buah-buahan seperti nira, air kelapa, dan lain-lain. 4. Air yang najis, yaitu air yang tidak cukup 2 kullah dan bercampur dengan najis meskipun tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Macam-macam najis dan cara menyucikannya. Najis menurut istilah yaitu sesuatu yang menghalangi sahnya solat dan haram memakannya. Ada 3 macam najis, yaitu yang pertama, najis mughaladah, yaitu najis yang terbit dari hewan seperti anjing dan babi atau keturunannya. Cara menyucikannya, rupa najis tersebut dihilangkan lalu dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali dengan campuran tanah yang dicuci sekali. Yang kedua, najis mutawassitah, yaitu najis sejenis kencing, tahi, darah, nanah, arak, muntah, bangkai binatang yang tidak disembelih, susu binatang yang diharamkan. Cara menyucikannya, basuh dengan air bersih hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Yang ketiga, najis mukhaffafah, yaitu najis air kencing bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun umurnya dan belum makan apa-apa, hanya air susu ibu saja atau air susu lainnya. Cara menyucikannya, memercikkan air di atasnya hingga basah dan jika tidak mengalir sedikit pun. Berikut ada istinja. Istinja yaitu menghilangkan najis kencing dan berak dari tempat keluarnya dengan air atau batu hingga bersih dan hilang najisnya. Syarat istinja yaitu menghilangkan bau, rasa, dan warnanya. Apabila seorang dari kaum beristinja dengan batu, hendaklah ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis tersebut berarti 3 buah batu atau batu persegi 3. Batu yang dimaksud adalah benda yang keras, suci, dan kesat seperti kayu, tembikar, dan lainnya.
Selanjutnya yaitu wudhu. Wudhu yaitu menyengaja mencuci anggota badan tertentu yang telah disyariatkan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang membutuhkannya seperti sholat dan tawaf. Fardu wudhu adalah niat, membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki, dan tertib. Selanjutnya, mandi wajib dan cara mandi wajib. Mandi wajib yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang apabila ditinggalkan maka berdosa dan tidak sah melaksanakan sholat, membawa dan memegang Al-Quran. Cara atau rukun mandi wajib, yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis tersebut, yang ketiga menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Kesimpulannya, taharah dalam ajaran Islam merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping sebagai suatu kewajiban, taharah juga melambangkan tuntutan Islam untuk memelihara kesucian diri dari segala kotoran dan dosa. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya. Kalau ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.